Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dari mana? Oh, keadaan hari ini apakah sehat semua? Hadir semua hari ini ya. Jadi harus semangat itu. Jangan loyo-loyo, harus semangat. Kalau dalam pembelajaran itu harus semangat. Jangan ditahan-tahan suaranya karena itu adalah buat menyemangatkan kita dalam mengikuti pelajaran ya. Jadi sebelum kita mulai dalam pembelajaran, kita harus berdoa terlebih dahulu. Siapa dulu yang kira-kira hari ini yang memimpin doa? Ya, coba ada apa yang memimpin? Coba dipimpin dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Jangan lama. Berdoa dimulai. Sudah ya. Nampaknya tak semangat kali Bapak tengok muka-mukanya ini ya. Jadi untuk menyemangatkan daripada pembelajaran kita hari ini, coba dulu menyanyikan lagu nasional dulu. Siapa dulu kira-kira yang memimpinnya dulu? Biar semangat kita dalam mengikuti pembelajaran ini. Coba dulu. Siapa dulu? Jangan dapat tunjuk ya. Coba dulu berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Harus berani. Harus semangat dalam pembelajaran. Kamu sama Pak tunjuk dulu baru mulai. Harus saya Pak kayak gitu. Siapa dulu yang memimpinnya dulu? Coba dulu. Anak Bapak lihat dulu. Yang memimpinnya dulu. Udah di situ aja memimpinnya. Berdiri di situ. Jadi pembelajaran kita semalam daripada matematika yaitu mengenai daripada KPK ya. Pasti ingat semua kan daripada pelajaran kita semalam daripada KPK itu, yaitu kelipatan persekutuan daripada terkecil. Itu dia daripada pelajaran kita semalam. Jadi harus sinkron nanti karena tujuan daripada pembelajaran kita atau daripada pembelajaran kita di sini yaitu mengenai nanti penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan yang tak sama. Jadi di sini nanti kalau daripada matematika itu mendasarnya itu harus bisa. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena daripada dia bertambah dia, mendasar dia. Inilah contohnya. Pelajaran kita berikutnya itu adalah penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, nanti di sini, di mana kita pakai daripada KPK-nya, dia itu adalah menyamakan daripada penyebutnya. Untuk lebih jelasnya, Bapak tampilkan di sini, dia daripada media pembelajaran ya.
Nah, ini dia ya, daripada pelajaran kita hari ini mengenai penjumlahan dan pengurangan daripada pecahan. Nah, kemudian sebagai contoh mendasar ya, ini dia Bapak gambarkan di depan daripada gambar apa itu? Ya, gambar semangka. Jadi kalau dia semangka ini satu bagian, itulah yang disebut dia daripada penyebutnya. Nah, ketika nanti dipisah-pisah, andai kata dia dibagi dua. Nah, pelajaran semalam kita kan daripada pecahan ini telah mempelajari daripada kalau minggu semalam kan setelah daripada KPK itu adalah dengan penyebut yang sama ya, ini dengan penyebut pembilang yang berbeda ya. Nah, inilah perhatikan ke depan ya, ini daripada semangkanya. Ketika dia dibagi dua, berarti satu bagian menjadi berapa itu? Ya, 1/2. Jadi ketika dia 4 bagian itu menjadi 1/4 ya, 1 bagian. Kalau dia 2 bagian tetap dia daripada 2/4. Nah, untuk lebih mudah Bapak praktekkan ya. Ini tinggal mengulangi ini sebetulnya karena pelajaran semalam kita telah Bapak praktekkan juga daripada pembagian daripada pecahan ini. Nah, inilah sebuah daripada yang mau kita bagikan ya. Ini pecahan utuhnya. Kalau pecahan utuhnya tadi itu angka boleh dikatakan masih bulat, belum dibagi-bagi ya, belum dibagi-bagi. Kalau dia dibagi dua, nah inilah ya, bisa ini dibagi dua, nah ini bagi dua, berarti sebelah menjadi berapa ini? 1/2. Nah, kalau dia dibagi lagi, nah, posisinya seperti ini ya. Berarti dibagi menjadi 4 berarti menjadi 1/4 ya. Ini sama dengan yang Bapak praktekkan di depan. Begitu dengan seterusnya. Karena kalau pada tampilan kita di depan itu dibagi 8, berarti ini harus dibagi menjadi daripada dibagi 8. 2 kali bagi. Nah, ini berarti menjadi berapakah ini? 1/8, 2/8, 3/8 sampai dengan seterusnya. Nah, pecahan utuhnya itulah yang Bapak sebutkan tadi daripada penyebutnya. Ini daripada gambar yang Bapak tampilkan di depan ya. Nah, ini buah apa ini? Nah, buah jeruk. Kalau buah jeruk ini tahu semua ya. Nah, ini sebetulnya sama. 1 bagian dibagi-bagi lagi, maka itulah dia yang menjadi daripada menjadi berapa tadi? 1/6 dia kalau 1/8.
1 bagian. Nah, yang pembaginya inilah yang kita sebut dengan daripada penyebut. Kalau gambar yang Bapak tampilkan di depan, gambar apa ini? Jadi, beda dia daripada warnanya. Berarti, kalau dia apel merah, berapakah dia? Karena jumlah keseluruhan apelnya ini harus kita perhatikan berapa dulu jumlah keseluruhannya. 5. Berarti kalau yang warna merah, dia berarti per 5, karena dia penyebutnya itu adalah 5. Sementara di apel yang hijau itu adalah ya 3/5. Artinya ketika dia warnanya Bapak kasih lebih mudah itu adalah pembilang. Itu untuk menjadikan dia pembilang. Penyebutnya dia adalah jumlah daripada keseluruhan. Nah, ini dia sebetulnya pelajaran kita daripada yang minggu semalam masih daripada penyebut yang sama ya, penyebut yang sama. Kalau sekarang Bapak praktekkan tadi daripada kertas dan daripada bahan, ini yang di depan ini 1 lingkaran. Yang diarsir tadi adalah 2. Berarti jumlah keseluruhan dia adalah 6. Berarti dia adalah digambarkan dengan pecahan berapa? Digambarkan dengan pecahan 2/6. Kemudian ditambah, inilah dia daripada tanda operasinya, penjumlahan. Ya, tanda operasi pecahannya ini adalah dia penjumlahan. Kemudian ada di sini keseluruhan tadi dia daripada 6. Kalau yang diarsir setengah, berarti setengahnya ini dibagi 3 tadi menjadi berapa Kak ini? 3/6. Jadi 2/6 ditambah 3/6 sama dengan 5/6. Maka hasilnya itu 5/6. Nah, yang dimaksud penyebut yang berbeda. Boleh diperhatikan Bapak praktekkan di depan ya. Sebagai contohnya nanti, ini untuk mendasar ya. 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 1/3 ini dengan ditambah 2/4. Ini tanda operasinya adalah apa tanda operasinya? Penjumlahan. Berarti untuk menyamakan, untuk bisa kita jumlahkan, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Menyamakan penyebut dengan mencari dia daripada KPK-nya. Itu makanya Bapak katakan tadi di awal, harus kita kuasai dulu daripada pelajaran KPK-nya. Di sini dia lanjutannya. Maka selanjutnya kita samakan, kita cari dulu KPK-nya untuk mencari daripada penyebut bilangan tersebut. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 lah kita buat daripada penyebutnya. Maka terus ditambah 12. 12 dibagi 3 itu sama dengan 4 dikali 1. Berarti berapa hasilnya? 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3 dikali dengan 2. Hasil sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10/12. Jadi 10/12 ini masih bisa lagi itu disederhanakan karena masih bisa dibagi dengan bilangan yang sama,
tanpa dia bilangan desimal. Berarti sama-sama dibagi 2. Maka hasil sama dengan sama-sama dibagi 2. 5 dengan. Nah, maka hasil yang paling sederhana daripada penyumbran 1/3 ditambah 2/4 sama dengan 5/6. Nah, di sini ada Bapak tampilkan video pembelajaran daripada pecahan. Mohon dulu anak-anak Bapak memperhatikan untuk lebih lanjut nanti kita menguraikan daripada pembelajaran pecahan ini. Sambil menunggu daripada videonya ini ya. Ini nanti Bapak kalikan satu-satu daripada LKPD. Perhatikanlah dalam proses pengerjaan LKPD-nya ini nanti Bapak lagi sebelum daripada pelajaran berakhir ya. Nah, ini tadi sama dengan sebetulnya yang Bapak praktekkan ya. Ini untuk lebih mudah 1/2 ditambah 1/3 sama dengan. Nah, ini dalam mencari KPK-nya tadi boleh kita langsung kalikan atau kita buat seperti yang pelajaran minggu semalam. Itu tergantung dari para kecilan dari para penyebut tersebut ya. Kalau dia masih kecil masih bisa langsung kita kalikan. Kalau angka besar baru kita mencari dengan menggunakan daripada KPK tersebut. Kemudian untuk yang berikutnya ini masih sama ya, dia daripada pengurangan pecahan. Ini boleh kita Bapak gambarkan di depan. 2 habis pula apa kita ya? Pengurangan dia daripada 3/5 dikurang 1/4 sama dengan. Maka ini apa kita buat? Mencari dengan ya menyamakannya. Berarti 5 dengan 4 berapa itu KPK-nya? 4 dikali 5 maka ini sama dengan 20. Tanda operasinya kalau dia tadi penjumlahan ini pengurangan. Maka 20 dibagi dengan 5 sama dengan berapa itu?
4. 4 dikali 3 sama dengan 12. 20 dibagi 4 sama dengan 5. Maka 5 dikali 1 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7 per 12. Itu 7 per 12 pasti bisa lagi itu disederhanakan? Tidak bisa ya, karena dia itu bilangan prima, tidak bisa dibagi oleh daripada bilangan yang lain. Maka hasilnya sama dengan 7 per 12. Artinya 3 per 5 dikurang dengan 1 per 4. Maka hasil daripada paling sederhana sama dengan 7 per 12. Ada lagi kira-kira yang kurang mengerti atau belum paham daripada pelajaran pecahan kita pada hari ini? Karena waktu daripada pelajaran matematika kita ini sudah mulai habis, maka kita simpulkan dulu apa kira-kira kesimpulan daripada pembelajaran matematika kita pada hari ini. Ya, yaitu dalam menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan dalam pecahan yang penyebut tak sama harus disamakan dulu penyebutnya, yaitu dengan mencari daripada apa dia? Mencari daripada KPK. Itu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini ya. Jadi untuk pembelajaran daripada minggu yang akan datang daripada matematika kita adalah masih tetap dia daripada pecahan, cuma tanda operasinya. Tanda operasinya kalau yang akan datang kita pelajari yaitu daripada pembagian dan perkalian. Nah ini mohon kepada anak-anak bapak dipelajari terlebih dahulu di rumah ya, biar kita belajar berikutnya lebih mudah dalam mempelajari daripada pecahan daripada tanda operasi perkalian dan penjumlahan ini. Bapak rasa sampai di sini dulu perjumpaan kita pada hari ini, maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.